Halo teman-teman, pernah nggak sih ngerasa capek banget waktu berusaha membangun keluarga yang takut akan Tuhan? Rasanya udah coba segala cara, tapi kok kayak ada yang kurang pas gitu. Nah, hari ini kita mau bahas satu jebakan yang sering banget kita nggak sadari, ketaatan yang setengah-setengah. Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa membangun keluarga yang benar-benar utuh buat Tuhan. Yuk, kita mulai. Coba bayangin deh, kamu suruh anak kamu beresin kamarnya. Pas kamu lihat sekilas, wah kelihatannya sempurna. Kasur rapi, meja belajar bersih. Tapi, pas kamu iseng buka lemari atau lihat ke bawah tempat tidur, astaga, semua mainan, baju kotor, sampai bungkus snack numpuk di situ. Logika si anak sederhana, yang penting dari luar kelihatan bersih kan? Nah, ini ilusi yang bahaya banget. Kelihatannya bersih padahal sebenarnya berantakan. Dan disinilah pertanyaan yang jujur aja agak nonjok buat kita semua. Bukankah ini gambaran dari banyak keluarga kita? Dari luar kita pasang citra yang sempurna. Rajin ke gereja, aktif pelayanan, anak-anak kita mungkin hafal ayat-ayat emas, tapi di balik pintu rumah yang tertutup pas nggak ada yang lihat, gimana? Apakah ada sampah dosa atau kompromi-kompromi kecil yang kita umpetin di dalam lemari hati kita? Pola ketaatan yang nanggung kayak gini tuh sebenarnya bukan hal baru loh. Ini perjuangan yang udah ada dari ribuan tahun lalu. Kita bisa sebut ini sindrom rumah yang hampir bersih. Dan cerminannya itu jelas banget kalau kita mau lihat di dalam kisah bangsa Israel kuno. Yuk, kita coba ngaca sebentar. Kisah di kitab Hakim-Hakim pasal 1 ini bukan sekedar dongeng sejarah. Ini tuh cermin yang Tuhan sediakan, khusus buat kita, para orang tua muda, yang lagi berjuang mati-matian membangun rumah tangga di atas fondasi yang benar. Kisah mereka itu refleksi dari pergumulan kita sendiri melawan kompromi sehari-hari. Oke, jadi ceritanya gini, Yosua, pemimpin besar bangsa Israel, baru aja meninggal. Mereka ini lagi di persimpangan jalan nih, tapi mereka mulai dengan sangat-sangat baik. Mereka nggak panik, nggak jalan sendiri-sendiri, tapi mereka bertanya dulu sama Tuhan, siapa yang harus maju duluan? Wah, sebuah awal yang sempurna kan? Perhatiin deh jawaban Tuhan. Jelas banget dan penuh kepastian. Tuhan nggak bilang mungkin berhasil atau semoga beruntung ya. Nggak. Tuhan kasih janji mutlak, aku telah menyerahkan negeri itu ke dalam tanganmu. Kemenangan itu udah dijamin. Syaratnya cuma satu, maju dan taat 100%. Awalnya mereka menang besar. Tapi, disinilah ceritanya mulai belok. Muncul satu kalimat yang bikin sedih, dimulai dari suku Benyamin. Mereka nggak menyelesaikan tugas mereka. Mereka berhenti di tengah jalan. Sebuah kompromi kecil pun dimulai. Dan polanya berlanjut. Ini bukan cuma kesalahan satu suku. Suku Manase juga sama. Mereka menang, tapi musuhnya malah dibiarin tinggal. Lalu, Efraim melakukan hal yang persis sama. Satu persatu, suku-suku yang harusnya jadi terang justru milih jalan kompromi yang kelihatannya lebih nyaman. Ini bukan pemberontakan terang-terangan ya, tapi inilah yang namanya ketaatan setengah hati. Jadi, inilah poin pentingnya. 6 suku yang berbeda, tapi polanya sama. Tidak menghalau. Ini bukan lagi sekedar insiden kecil, ini udah jadi budaya. Budaya kompromi, sebuah penyakit rohani yang menular dari satu keluarga ke keluarga lainnya. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa sih mereka berhenti padahal Tuhan udah janjiin kemenangan? Apa coba yang ada di pikiran mereka waktu itu? Yuk kita coba bedah akarnya. Karena jangan-jangan logika mereka itu mirip banget sama logika kita hari ini. Nah, ini dia inti masalahnya. Di satu sisi, ada perintah Tuhan yang sebenarnya melindungi mereka. Tumpas mereka sama sekali, supaya mereka nggak jatuh ke dalam penyembahan berhala. Di sisi lain, ada kalkulasi manusia yang pragmatis banget. Udah, jadiin aja mereka pekerja rodi, kan lumayan dapat untung. Mereka menukar masa depan rohani anak cucu mereka demi kenyamanan sesaat. Kedengeran familiar nggak? Kompromi kecil itu persis kayak retakan kecil di fondasi rumah. Awalnya nggak kelihatan bahaya, nggak ngaruh. Tapi seiring berjalannya waktu, retakan kecil itu bakal merusak seluruh struktur bangunan. Dosa yang kita toleransi di keluarga kita hari ini, ketaatan yang kita lakukan setengah-setengah, itu bisa jadi kehancuran buat generasi anak-anak kita nanti. Kisah Israel ini jadi peringatan yang pahit banget ya. Bahwa kita, dengan kekuatan kita sendiri, nggak akan pernah sanggup taat dengan sempurna. Kita semua pasti gagal. Tapi kabar baiknya, cerita kita nggak berakhir di situ. Ada solusinya, ada harapan buat keluarga kita yang nggak sempurna ini. Disinilah Injil itu jadi jawaban yang luar biasa. Coba lihat perbandingannya. Di mana Israel gagal total, disitulah Kristus berhasil sempurna. Israel berkompromi, Kristus nggak pernah sekalipun kompromi sama dosa. Israel gagal menyelesaikan tugasnya, tapi Kristus di atas kayu salib berseru, sudah selesai.
Ketaatan yang sempurna itulah yang menutupi semua ketidaktaatan kita. Ayat ini adalah fondasi harapan bagi setiap orang tua yang lagi ngerasa gagal. Status kita di hadapan Tuhan itu nggak diukur dari seberapa sempurna kita ngedidik anak atau seberapa bersih rumah kita dari dosa. Sama sekali bukan. Status kita itu didasarkan sepenuhnya pada ketaatan sempurna dari pribadi lain, yaitu Yesus Kristus. Ini semua anugerah murni. Lalu pertanyaannya, gimana cara kita hidup di dalam anugerah ini setiap hari? Coba deh kita ingat akronim sederhana ini. HATI. Ini bisa jadi kerangka praktis buat keluarga kita. H untuk hidup mencari Tuhan, A untuk akhiri kompromi dengan dosa, T untuk tetap bergantung pada Kristus, dan I untuk ikuti Tuhan dengan ketaatan yang utuh. Praktisnya gimana? Artinya kita mulai hari dengan doa keluarga, bukan dengan scroll media sosial. Artinya kita tegas nggak mentolerir bohong-bohong kecil atau tontonan yang nggak baik di rumah kita. Artinya, pas kita lagi emosi sama pasangan atau anak, kita berhenti sejenak dan sadar, ya Tuhan, aku butuh kekuatan-Mu buat mengasihi. Ketaatan yang utuh itu dimulai dari keputusan-keputusan kecil kayak gini, setiap hari. Jadi sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk kita renungkan baik-baik. Yuk kita jujur di hadapan Tuhan. Mulai hari ini, setelah kita berkaca dari kisah Israel dan melihat anugerah Kristus, siapa sih yang sebetulnya memerintah di dalam rumah kita? Apakah ego kita? Kenyamanan kita, atau apakah Kristus yang benar-benar jadi raja atas segalanya? Semoga rumah kita bisa jadi tempat di mana Dia benar-benar bertahta.